Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Wedeningsih dari kelas 6C Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 216121106. Di sini saya akan menjawab tugas dari mata kuliah Metodologi Islam. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dan contoh dari setiap istidlal. Yang pertama yaitu al-istishab adalah asas dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa keadaan yang sudah ada atau yang terjadi sebelumnya masih berlaku, kecuali ada bukti yang jelas untuk mengubahnya. Contohnya adalah seorang yang dianggap masih hidup sampai ada bukti yang jelas bahwa dia telah meninggal. Yang kedua yaitu al-masalih al-mursalah, mengacu pada kemaslahatan umum yang tidak dilarang dalam Islam meskipun tidak ada nas atau teks hukum. Contohnya yaitu penggunaan teknologi dalam pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga yaitu al-istihsan, adalah penalaran analogis dalam hukum Islam yang memperbolehkan mengikuti hukum yang dianggap lebih baik atau adil, meskipun tidak ada dalil secara langsung. Contohnya yaitu mengizinkan penggunaan obat-obatan modern yang tidak dilarang secara eksplisit dalam syariat dalam syariat Islam untuk menyembuhkan penyakit. Yang keempat yaitu Qaul al-Sahabi, merujuk pada pendapat sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran dan hadis. Contohnya yaitu pendapat Abu Bakar atau Umar yang dijadikan pedoman dalam menetapkan kebijakan hukum. Yang kelima yaitu Sad al-Zarai, adalah prinsip dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencegah segala hal yang dapat membawa kepada kemudorotan atau pelanggaran hukum. Contohnya yaitu melarang minuman beralkohol untuk mencegah tindakan maksiat dan kerusakan kesehatan. Yang keenam yaitu dilalah al-ihtiran, adalah prinsip penafsiran hukum Islam yang memperhatikan konteks dan tujuan hukum tersebut. Contohnya yaitu mengizinkan penggunaan bunga bank dalam transaksi jika tidak ada alternatif lain yang sesuai dengan tujuan syariat. Yang ketujuh yaitu dilalah al-ilham, merujuk pada hukum-hukum yang dapat diambil dari pemikiran dan pengetahuan yang mendalam tentang prinsip-prinsip Islam. Contohnya yaitu fatwa-fatwa dari ulama yang didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap Al-Quran dan hadis. Yang kedelapan yaitu Ru'ya al-Nabi, adalah sumber hukum Islam yang berasal dari mimpi Nabi Muhammad yang dianggap memiliki makna atau petunjuk. Contohnya yaitu pemahaman tentang tata cara ibadah yang diambil dari mimpi Nabi Muhammad. Yang keenam yaitu syar'u man qablana, mengacu pada hukum-hukum yang diambil dari praktek-praktek hukum yang telah ada sebelumnya dalam masyarakat Islam. Contohnya yaitu penggunaan prinsip hukum jual beli yang diambil dari praktek jual beli yang sudah ada pada sejak zaman Rasulullah. Sekian jawaban dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.